In the small group, I have some tasks. Jadi ada tugas untuk grup kecil, ya. Mungkin teman-teman sudah bisa baca di RPS itu ada meresum jurnal apa nih? Ibu maaf tadi untuk kelompok ada 3 kelompok, Bu. 3. Iya, satu kelompok ada yang 5, ada yang 6. Oke. Tentu. There's any small group. Ya. Jadi tugas pertama adalah mereview dan meresum jurnal internasional dengan topiknya manajemen event, ya. Tahunnya tolong cari di 3 tahun terakhir. Ya, ini tugas kelompok. Outputnya PowerPoint 1, 2 file Word yang isinya resum dari tiap jurnal. Ketiga, fisik jurnalnya, ya. Jadi cari jurnal yang bisa di-download. Tiap grup 2 internasional. Tambahin tiap grup 2 international journal dan 2 national journal di 3 tahun terakhir. Semua kelompok dikumpulkannya di minggu ini, ya. Maksimal di hari Minggu. Oh, oke. Untuk tugas project Ivan, jadi nanti bikin grup lagi, tapi grupnya dengan jumlah orang yang lebih besar. Each other group with the maybe around, ini ada berapa orang sih total? 15, ya. Ya silakan 15 dibagi 2, ya. Jadi one class will have a first in the small group. Each the group maybe around 5 to 6 people. And the second one is the big group or the largest group. Ya, jadi tiap grup maximum 10 people di large group, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Biar jelas dulu untuk tugasnya. Ya, gimana? Ibu izin bertanya mengenai tugas 1 tadi yang review jurnal. Itu kan terakhir maksimal minggu ini. Hari Minggu ya, Bu? Tadi kalau nggak salah. Ya, Itu ada jamnya nggak ya, Bu? ada. Saya biasanya hari Minggu di tengah malam. Semua kelompok, ya, bukan kelompok satu aja. Jadi semua kelompok menyelesaikan di minggu ini. Ya, tugas kelompok kan 5 orang banyak, bisa bagi-bagi tugas, ya. Resume jurnal juga di Word-nya tidak perlu terlalu banyak. Yang penting jelas untuk abstraknya itu apa, terus fenomenanya yang diangkat itu apa, terus metode yang digunakan di jurnal itu apa, pembahasannya bagaimana, ya, terus resultnya itu seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya pasti pakai limit time, ya, di Google Classroom untuk pengumpulannya. Jadi pastikan Anda tidak teledor, ya.
sampai lewat. Silakan yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugas. Sebelum saya masuk ke materi, apakah sudah ada diskusi? Kira-kira event apa yang akan teman-teman lakukan? Izin bertanya, Ibu. Ya, Kan itu tadi buat review jurnal, tugas kelompok kan ya, Bu? Terus dikumpulkan di ya itu, Google, di Classroom. ya Nah, itu ngumpulinnya eh, tetap per orang ngumpulin atau perwakilan dari kelompoknya aja, Bu? perwakilan saja, perwakilan. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, perwakilannya aja. Teman-teman sudah mendapatkan buku manajemen eventnya? Siapa yang sudah melihat, membaca? Anyone got it some book or maybe you have a journals? Maybe anyone already read or knowing? Sudah ada? Belum ada yang punya bukunya? Belum ada yang nyari bukunya? Saya memang tidak menugaskan ya, tapi saya menunggu inisiatif Anda. Sudah ada yang punya, dapat bukunya, sudah baca, sudah tahu, sudah lihat. Anyone? Alza, udah punya bukunya Alza? Udah punya belum Alza bukunya? Udah baca, udah lihat? Siapa yang udah punya, udah baca dan sudah lihat? Belum ada? Belum ya. Belum. Ini gimana mau kuliah ya? Tandanya aja nggak siap kuliah namanya. Ya. Kemarin ada kelas siapa yang tanya? Bu, maaf ini materinya di-share atau enggak? Ya itu tergantung mood saya aja. Kalau saya lagi mau nge-share, saya share. Kalau saya nggak mau nge-share, saya nggak nge-share. Jadi silakan Anda fokus. Terserah Anda mau cari bukunya, mau Anda catat, itu bebas. Ya. The next meeting, Anda yang akan handle and take over, deliver the materials. Ya. Nah, jadi bukan saya. Right? Nah, nanti kita pertama akan membahas tentang bagaimana journal, the trend of the management event in the journal itu, yang lagi ngetrend tuh bagaimana, dan ada apa, dan variabel apa saja yang mempengaruhinya. Ya, sambil teman-teman tetap memproses with your a big group, ya, event apa yang akan teman-teman lakukan. Gitu ya. Oke, sebelumnya saya akan share. Saya kemarin sudah membahas tentang, di pertemuan kemarin sempat membahas tentang proses penyelenggaraan event, sudah atau belum ya? Kalau yang ini belum, Ibu. Belum ya. Oke. Yes. In this material, ini adalah proses penyelenggaraan event.
Ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita penting untuk men-scanning environment. Nah, sama seperti di buku Eni Nur ini dijelaskan apa yang diinginkan, ide dan pembuatan proposal, penetapan kriteria dan tujuan detail event. Nah, ini Anda sudah mulai melakukan rencana di awal ya. Ini namanya scanning environment. Pencarian informasi dan mengumpulkan informasi. Pencarian informasi yang teman-teman bisa cari misalkan dari kompetitor yang memiliki event-event sejenis atau sama seperti event yang pengen kalian buat ya, yang ingin diselenggarakan. Lalu problemnya, kalian juga mempelajari problem ketika event itu berjalan itu ada masalah apa, kendalanya apa saja, ketidaksempurnaannya apa saja. Yang selanjutnya persamaan. Nah, event yang akan kalian lakukan ini ada berapa banyak nih persamaannya dari mulai konsep dan lain sebagainya. Selanjutnya pencarian event, informasi tentang event ini juga Anda mempelajari pihak yang terlibat. Ya, jadi Anda mempelajari dulu dari informasi event yang sudah berlangsung. Ya. Yang selanjutnya mengumpulkan informasi. Itu tentang tanggal, biaya, dan sumber pemasukan tempat. Kemarin saya tambah lagi satu, riset pasarnya. Ya, riset pasar. Apakah sasaran segmentasi yang kita tuju ini membutuhkan kegiatan ini atau tidak? Nah, kemarin saya minta teman-teman melakukan survei kecil-kecilan ya, dan mengumpulkan datanya. Sampai teman-teman mendapatkan informasi event apa sih yang sebenarnya lagi trending banget dan mereka butuhkan. Tuh. Selanjutnya nanti Anda masuk ke rencana yang lebih detail lagi. Ya. Ada rencana keuangan, ada rencana operasional, ada rencana pemasaran riset. Sorry, riset ini termasuk ke dalam activity rencana pemasaran. Di rencana keuangan ini Anda sudah mulai menyusun anggaran, lalu revenue atau kira-kira mau dapat uang pemasukan dalam bentuk apa saja, Belum. sponsor. Oh, udah, ini kelas aku. Pak Haji. Sepertinya Pak Haji salah mengeklik kelas. Oke, selanjutnya ada sponsor, lalu ada investasi jika dibutuhkan investasi. Jadi kalau eventnya cukup lumayan besar dan Anda ada HTM dan lain sebagainya atau ada profit di dalamnya, kalian membutuhkan modal awal, kalian bisa lakukan peer funding atau apa ya, modal patungan-patungan itu ya. Dan terakhir ada laporan keuangannya. Di rencana operasional di sini ada sumber daya. Nah, kira-kira sumber dayanya apa saja yang dibutuhkan untuk event tersebut. Ada staff tim. Nah, ini yang paling penting ya, timnya. Nah, makanya nanti grupnya jumlah orangnya agak banyak karena membuat event paling tidak dibutuhkan cukup sumber daya manusia yang handling. Ada logistiknya yang dibutuhkan apa saja, lalu peralatan, lalu jadwal pekerjaannya atau timeline activity. Selanjutnya tentang K3-nya, ini juga dipersiapkan karena ada beberapa event yang tidak memikirkan keselamatan daripada audiens atau impact yang diberikan dalam sebuah event. Contohnya gimana, Bu? Contohnya adalah misalkan saya mau bikin konser. Nah, di konser ini, wah kalau konser itu agak lumayan crowded ya. Harus ada apa tim kesehatannya yang ready,
Paling nggak ada ambulans yang standby juga. Lalu ada apa pemadam kebakarannya juga, itu juga harus ready ya. Kalau memang konsernya cukup lumayan besar, Anda bisa menghadirkan mungkin around 300-500 orang ke atas. Dan itu juga menggunakan perizinan ya, perizinan dari kepolisian dan lain sebagainya. Perizinan keramaian itu. Nah, di K3 itu kadang kalau kita tidak benar-benar detail, yang terjadi itu suka kalau konsernya ada chaos, accidents dan lain sebagainya. Itu ada aturan secara hukum. Jika kejadiannya sekian meter dari venue, itu adalah tanggung jawab panitianya. Tuh. Wah, ini ada kerusuhan atau ada yang berantem terus mengakibatkan korban dan lain sebagainya, itu adalah panitia bertanggung jawab. Ini yang teman-teman harus pahami. Itu ada etika-etikanya. Tuh, makanya kalau mempersiapkan event itu enggak apa ya, jangan dianggap sepele gitu. Yang penting kegiatannya berjalan, kegiatannya berlangsung itu enggak. Ya bahkan kalau kita event-event yang contoh lah kayak di hotel ya, kita ngerasa kalau di hotel itu semua peralatan perlengkapan itu it's already stabil ya, semua udah stabil, udah bagus, udah lengkap, ya sih, sudah komplit, sudah, pokoknya we ready to use. Kita udah siap buat pakai gitu. But tapi kadang itu saya harus cek-cek lagi ulang apa? Lalu lintas kabel. Nah, kadang kan kalau kita meeting room dan lain sebagainya ada kabel panjang buat ke laptop dan lain sebagainya. Enggak semua hotel itu sudah siap gedungnya itu menggunakan colok kabel yang tanam di bawah atau di lantai ya gitu. Kadang dia harus ada colokan tambahan ya, jadi ngeglewer ke sana ke sini dan lain sebagainya gitu ya, kredit. Satu, keindahannya juga nggak enak dilihat. Yang kedua adalah itu bisa menimbulkan accident. Itu bisa menimbulkan celaka. Ya, kalau misalkan, oh silakan Bapak ini sambutan atau memberikan kesan, pesan dan lain sebagainya ketika dipanggil, orang excited buat ke atas, dia nggak memperhatikan jalan, kesandung, dia jatuh, kesetrum, bla bla, itu tanggung jawab panitia. Nah, hal-hal itu yang teman-teman harus diperhitungkan di ketiganya itu. Ya, atau misalkan contoh seperti meja, kursi yang terlalu luncing, terlalu tajam bisa membahayakan. Ya, misalkan orang nggak sengaja tiba-tiba lagi bercandaan, ketawa berat, kena kepala, terus bocor, itu juga tanggung jawab panitia. Karena di event itu adalah penanggung jawabnya Anda sebagai panitia. Nah, itu kadang yang tidak dipikirkan, tidak detail. Tuh. Makanya banyak keprotokolan juga sebelum pimpinannya masuk. Itu bahkan dia suka naik venue, dia tes dulu venue-nya, dia loncat-loncat dulu dan lain sebagainya. Sama ya kayak bintang-bintang tamu yang cukup punya nama, ya dia mengantisipasi semua. Itu standar protokolnya itu seperti itu. Mikrofonnya dia cek, bagus tidak, ini kabelnya kemana, nih nyandung atau enggak dan lain sebagainya, itu harus harus dipersiapkan, harus benar-benar detail, harus benar-benar rapi. Betul. Ya. Nah, selanjutnya masuk ke rencana pemasaran. Tadi ya, itu adanya riset. Ya. Nah, kalau saya mintanya di informasi awal untuk riset. Agar apa? Agar jangan sampai kalian sudah mengumpulkan informasi dari kompetitor, bla 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 segala macam. Ternyata, oh ini udah nggak ngetren, ya. Oh ini udah nggak relevan lagi untuk diadakan event ini. Nah, jadi silakan nanti untuk riset teman-teman posisikan posisinya ada di pengumpulan informasi. Biar kita tahu di awal event apa sih yang mau kita dalamin konsepnya. Nah, selanjutnya ada aktivitas pemasaran ya seperti promosi, public relation dan juga jadwal pemasaran. Nah, di sini silakan teman-teman berpikir kira-kira saya kalau ada produk event
saya harus memberikan informasi ke halayak ramai itu dengan cara apa? Kalau sekarang kan udah ada sosial media, bla bla segala macam, silakan kalian sudah mulai membangun ya gimana caranya bisa mengiklankan ya, silakan. Selanjutnya lakukan diskusi tentang perencanaan. Nah, ini harus dilakukan secara matang. Budgetnya berapa? Kita dapat revenue dari mana? Sponsor bisa masuk atau tidak? Ya, kita butuh patungan atau enggak dan lain sebagainya. Itu silakan didiskusikan dengan matang ya tentang perencanaan event ini. Nanti akan saya bantu juga untuk dipetakan. Nah, teman-teman tahu bisnis model Canvas? Ya, nanti kita akan menggunakan bisnis model Canvas, kita adopsi menjadi event model Canvas. Nah, di sana jelas ya ada segmen bla 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 segala macam, itu jauh lebih mudah ketika kalian untuk mendeliver konsep event kalian. Ya, nanti kalau kalian serius, kalian punya vendor, kalian punya klien, punya apa, itu juga bisa digunakan untuk lebih mudah memahami. Oke, nextnya ada uh, mengatur persiapan event ya. Arrange the preparation the event. Mengembangkan aktivitas, persiapan tenggat waktu, dan lain sebagainya. Lalu ada penyelenggaraan eventnya, operational, kontrol, dan juga pelaksanaan. Dan jangan lupa legalitasnya, ya penutupan, evaluasi, masukan, arsip, dan penyerahan. Ya, dan juga dokumen-dokumen yang lainnya, itu juga penting. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi izin bertanya ya Bu, buat tadi itu kan ada buat event itu mengadopsi dari bisnis model Canvas ke event model Canvas. Nah itu kalau buat isinya saya kan barusan cari kalau dari bisnis model Canvas itu sama event model Canvas itu agak berbeda. Itu emang konsepnya berbeda atau bagaimana Bu? Konsepnya sama, cuma poin-poin dari isinya itu sendiri emang berbeda atau bagaimana Bu? Template-nya kita tetap sama. Isinya pasti sebenarnya nggak jauh beda sih, karena event itu juga sebuah produk.
Bisnis model kanvas itu kan digunakan untuk bagaimana kamu membantu mengkonsep sebuah bisnis. Ya, mengkonsep sebuah bisnis dan bisnisnya pasti ada produknya. Segmentingnya siapa, customer relationship-nya siapa, itu nggak jauh berbeda. Event itu juga sebuah produk. Event itu adalah sebuah produk. Event itu bisa kamu jual. Kamu juga bisa kok punya bisnis apa IO ya, event organizer juga kamu bisa. Jadi sebenarnya ya nggak jauh beda. Ya, kalau di bisnis model kanvas, saya rasa sih nggak ada bedanya ya. Seperti kalau dia menanyakan media atau saluran yang digunakan untuk berpromosi segala macam, ya itu sama aja. Karena event itu adalah sebuah produk. Event itu sebuah produk. Oke, ada lagi yang lain mau ditanyakan? Silakan. Ini hujan-hujan ngantuk nanti ya. Itu bisa dulu ya. Di sini adalah kita melihat bagaimana pencarian informasi dan lingkungan untuk pengelolaan event. Yang pertama kan teman-teman tadi sudah memplanning ya, sudah memproses bagaimana men-scanning environment-nya, menganalisis, mulai mengolah, ya, terus dari marketingnya seperti apa, operasionalnya seperti apa, secara finansial seperti apa, konsep generalnya sudah oke. Ya, di perencanaan. The next-nya kalian sudah memiliki tujuan kenapa saya mau bikin event ini. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan informasi. Ya, kegiatan serupa diselenggarakan pada tanggal yang berdekatan atau tidak. Contoh, event yang pernah diselenggarakan, masalah yang timbul terhadap event sejenis yang pernah diselenggarakan, lalu ada peluangnya atau tidak, ya, langsung tentang keberlangsungan event terhadap pasar. Nah, ini kalian mencoba mengidentifikasi jauh lebih detail. Nah, sebenarnya bagian ini adalah part of ketika kalian melakukan analisa atau men-scanning environment. Selanjutnya mengidentifikasi sumber informasi. Ya. Nah, informasi yang teman-teman dapatkan itu paling tidak harus akurat. Ya. Informasi lokal dan organisasi, data penyelenggara event tahun sebelumnya, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, ini sumber-sumber informasi harus yang tidak bisa katanya. Nah, itu yang coba teman-teman telusuri. Rencana event sejenis didapat dari Tourism Information Center, media informasi lokal. Nah, ini beberapa contohnya ya, perpustakaan, gitu ya, pengetahuan individu, atau mengidentifikasi dari stakeholder. Nah, mengidentifikasi dari stakeholder ini salah satunya yang kemarin teman-teman lakukan riset. Ya, riset terhadap stakeholders. Selanjutnya mengidentifikasi partisipan, ya, staff dan IO yang terlibat dalam event menempatkan orang khusus untuk mencari informasi yang berhubungan dengan kegiatan yang akan berlangsung, melibatkan orang yang tertarik dengan kegiatan untuk berpartisipasi.
Nextnya ada memberi tugas dan tanggung jawab. Nah, memberikan tugas pada orang dan tim. Tadi sudah ada di bagaimana mengelola sumber daya atau di operasionalnya ya. Menyusun dan mencek informasi. Nah, di sini menyusun informasi dan mendatai dengan baik, memberikan informasi kepada orang lain yang kompeten di bidangnya untuk melakukan pengecekan ulang. Lalu menyebarkan informasi, menyelenggarakan pertemuan untuk menyebarkan seluruh informasi yang didapat. Membuat kesimpulan atau poin penting dari informasi yang didapat. Mengidentifikasi setiap masalah yang akan timbul dari hasil pengumpulan informasi tersebut. Selanjutnya, memecahkan setiap masalah yang timbul, memastikan semua masalah dapat dipecahkan, mendapatkan masukan dari staf dan sumber lainnya. Nah, biasanya kalau kita sedang berdiskusi, ini hal-hal yang penting ketika ada terindikasi problem atau masalah. Nah, teman-teman sudah memikirkan dulu kira-kira mitigasi resikonya apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan nanti terjadi chaos, bla bla bla. Nah, kalian sudah memikirkan konsepnya itu untuk menyelesaikannya seperti apa. Ya, sudah mulai di skenariokan. Gitu. Ini sumbernya ada dari Sean M. Perry di 2002. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, penyelenggaraan event yang efektif. Dari Sean and Perry 2002, Rogers di 2003. Untuk memudahkan event dapat diselenggarakan dengan baik, maka ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dijawab. Nah, ini salah satunya ketika kalian sudah melakukan scanning environment, mengumpulkan informasi, sudah dikelola. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu teman-teman untuk guidance teman-teman untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa harus diselenggarakan? Nah, kalau kita sudah punya datanya, sudah meriset, kenapa event yang pilihan kalian itu harus diselenggarakan, itu Anda harus bisa jawab alasannya kenapa. Kedua, siapa yang akan terlibat dalam proses penyelenggaraan event? Nah, teman-teman sudah bisa membreakdown dari mulai stakeholder, pemangku kepentingan, um, supplier, vendor yang terlibat untuk mensupport event. Ketiga, informasi atau riset apa saja yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pada penyelenggaraan event. Ini ya. Keempat, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut. Nah, kayak saya bilang tadi, kalau konser musiknya cukup besar, menghadirkan beberapa ratus orang, nah kalian harus paham tuh bagaimana perizinan keramaian dan lain sebagainya. Kelima, bagaimana event akan diselenggarakan. Keenam, di manakah event akan diselenggarakan. Dan tujuh, kapan event akan diselenggarakan. Pertanyaan-pertanyaan simpel ini yang teman-teman harus bisa jawab dan di breakdown jelas ke dalam konsep. Jadi konsepnya jangan sampai tidak bisa menjawab 7 pertanyaan ini. 7 atau ada 8 ya? Oh, ya. Ada 7.
Ya, what is event management? Ini the profession that require public assembly for the purpose of celebration, education, marketing, and reunion. Nah, jika dideliver secara efektif, involves researching, designing, planning, coordinating, and evaluating event. Nih. Nah, jadi kuncinya adalah menyelenggarakan sebuah event itu memang harus melalui riset dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam ini tutup ya, kali dari plannya. Pertama adanya inisiasi atau initiation. Ya, define event purpose and goals. Nah, makanya saya menggunakan event model canvas itu biar jelas define event purpose and goals-nya itu kemana. Conduct client research and need assessment. Lalu yang ketiga, determine event format and scope. Keempatnya, assess feasibility. Nah, ini assess feasibility tadi salah satunya kita sudah memasukkan bagaimana sumber daya yang digunakan, sumber daya manusia yang tersedia, lalu bagaimana perencanaan di finansialnya, ya. Nah, itu combining for the assess feasibility. Next step is planning, ya. Develop detail, event plan, and timeline. Nah, jadi nanti ada template standar dari saya, how to make it preparation for the event. Create budget, and then select venue and vendors, and then design event concept and theme. Nah, ini kadang tuh temanya kita tuh nggak kita tentuin mulai dari warna, terus nih mau tema-tema apa nih, army kah, mau tema jungle kah, mau tema apa. Nah, itu harus diperhatikan dan harus konsisten. Jadi mulai dari Anda mempromosikan, mulai proposal, itu template-nya, desain event konsepnya, itu terstandarisasi. Gitu ya. Contoh misalkan Valentine-nya mau pakai pink sama gold. Konsisten tuh. Ya, mulai dari colors, desain event konsepnya, mungkin teman-teman menciptakan apa namanya, maskot dan lain sebagainya. Nah, itu harus konsisten yang dipakai. Itu jauh lebih terlihat Anda profesional. Ya. The next is implementation, launch, marketing, and promotion efforts. Nah, ini diperlukan teman-teman lakukan launch marketing dan juga promotion efforts. Kedua, coordinate with team and vendors. Ketiganya ada manage logistic and preparations. Keempat, masuk ke tataran event execution. Oversee operations on event day. Yang kedua, manage timeline and troubleshoot issue. Lalu yang ketiga ada ensure smooth flow of activity. Nah, terakhir ada closure-nya. Evaluate event success. Gather feedback from attendance and stakeholders. Lalu yang terakhir, analyze result and identify area for improvement. Nah, ini penting. Jadi ketika nanti Anda jadi PO dengan event yang sejenis, teman-teman udah tahu nih, which one you can highlight for more attention di titik-titik mana kalian harus memperhatikan secara detail, ya, memberikan perhatian lebih juga agar tidak terjadi kegagalan atau kekurangan seperti event sebelumnya, ya. Mulai dari initiation, planning, implementation, lalu eventnya, ya, event execution, terakhir closure. Jadi kalian melihat dan mencari mana nih titik-titik yang kritis. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana mengarrange sebuah event. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan.
Silakan, Wit. Ibu tadi kan ada yang tentang ensure smooth flow of activities itu ya, Bu. Itu tuh berarti sama aja sama kesesuaian kegiatan sama rundown yang direncanakan, bukan, Bu? Ya, jadi bukan hanya rundown, ya, tapi mulai dari konsep timeline all activity. Nah, itu yang harus kita lihat. Kayak misalkan kita kan kalau dalam memplanning itu pasti kita memiliki target. Sponsor mana sih yang kita bidik? Atau misalkan berapa sih jumlah sponsor yang kita bidik? Nah, target itu yang mendorong kita untuk bekerja. Ya, orang bekerja kalau nggak dikasih target dia itu kerjanya asal-asalan, net nggak bekerja sepenuhnya. Jadi fokusnya ke dalam apa? Ah ya udah eventnya yang penting terselenggara. Makanya saya memiliki KPI standar dalam penilaian penyelenggaraan event. Itu saya sudah informasikan ke teman-teman. Apa saja sih yang bakal dinilai? Berapa kerjasama yang bisa kalian lakukan? Baik dengan sponsor, pendukung acara, ya, atau dari segi peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Kalau kalian bisa bekerja sama tanpa mengeluarkan rupiah, tapi mereka bisa support event kalian, nah itu juga kita nilai. Nah itu teman-teman bisa masukkan ke dalam target perencanaan. Oh ya, kita target ini mau pakai hotel ini nih, gimana caranya? Di hotel ini kita bisa dapat diskon bagus-bagus, bisa gratis. Ketika kita punya target, maka kita akan kerjakan. Tapi kalau targetnya hanya yang penting eventnya terselenggara, itu nggak jelas. Nggak jelas kita punya target apa, uh, how we can reach the target, how we can achieve, kita nggak akan punya pencapaian apa-apa. Ya udah selenggarain aja. Tuh. Nah itu yang membedakan manusia. Makanya saya selalu bilang, human is very unique. Ya, human itu memang unik. Tapi kalian jadi orang yang unik. Jangan bekerja seadanya dan asal-asalan. Itu akan terbawa sampai kalian nanti dewasa dan lain sebagainya. Jadi orang yang unik, jadi kalian harus make it happen. There is something, I make it happen something. Saya akan melakukan sebuah sesuatu yang orang lain gak kepikiran, tapi saya lakukan. Nah, cari prestasi itu begitu teman-teman. Punya target yang detail, yang jelas harus kalian kejar itu kemana. Sama di event juga gitu. Saya deliver, apa saja sih poin-poin penilaiannya nanti. Biar kalian punya target. Gitu. Jadi how make it this smoothly itu semua bukan hanya di rundown tapi all activity, all of your target. Uh, how we can get the goals, how we can achieve the goals, bagaimana tim Anda bekerja. Itu kan nggak mudah ya, dengan banyak kepala. Nah silahkan kalian mau berstrategi membagi-bagi pekerjaan, mau fokusin kemana, mau bagaimana itu silahkan. Gitu. It's a very challenging. Oke, silakan yang lainnya. Ini nanti Widya doang nilainya paling gede ini ya. Karena dinilai proses 50% udah bertanya terus nih di pertemuan. Silakan yang lainnya. Saya selalu menyediakan waktu untuk kalian mendapatkan nilai. Bertanya, diskusi, memberi saran. Silakan. Atau saya yang bertanya. Saya panggil namanya, terus saya tanya gitu. Ya, mau begitu. Nah, mahasiswa kita itu begini. Hmm.
berpikir kritisnya minimalis. Kayak gitu. Oh, maksudnya ada orang yang bertanya begitu. Di event apa itu ya? Wawancara masuk organisasi sih, Bu. Hmm. Itu maksudnya saya tanya dulu itu yang jawab siapa gitu ya. Oke, based on the perspective, karena saya tidak pernah bilang jawaban orang lain itu salah atau benar, kecuali saya berargumentasi ada dasarnya. Dasar itu dalam arti kata gini, hmm, saya ada risetnya yang mengatakan bahwa itu fail, saya ada risetnya juga yang mengatakan bahwa itu hanya kurang, gitu ya. Oke. On my perspective, dari perspektif saya, event itu gagal atau kurang, itu bisa kedua-duanya. Kenapa dikatakan gagal? Gagal tadi yang Widya nanyakan, how we can deliver the plan smoothly. Bukan cuma rundown Widya, saya bilang, tapi semua yang ada di IMC yang sudah dibikin itu adalah sebuah target. Itu adalah key performance indicators-nya. Itu adalah KPI-nya. Itu adalah capaian. Menurut saya sebuah kegagalan itu adalah ketika kamu tidak bisa achievement dari apa yang sudah kalian rencanakan. This is the fail. Itu gagal. Ketika terselenggara ternyata, misal nih, saya mau bikin saya mau bikin talk show. Ya, talk show narasumbernya A, B, C. Ya, ada 3 orang. Nah, ada 3 orang. Saya hanya menetapkan 3. Saya tidak menyusun plan itu, ada plan A, ada plan B. Gitu. Nah, ketiga narasumber ini udah oke, udah kontrak, udah segala macam, udah is it okay, gitu. Sudah, dia akan hadir. Lalu target partisipan saya, misalnya saya menargetkan partisipan adalah sekian. Ah, ternyata minimalis. Berarti itu nggak tercapai. Ya, itu tidak tercapai. Terus apalagi kalau misalkan dari KPI yang sudah kita susun, dari rencana yang sudah kita susun, kita tidak memenuhi 50%-nya. Itu bisa dikategorikan dengan gagal. Tuh. Jadi nggak ada yang kita achievement-nya nggak ada. Yang kita capai itu nggak ada. Ya udah kita selenggarakan aja doang gitu. Artinya kurangnya lebih dari 50%. Ketika kurangnya lebih dari 50%, you fail. Kamu gagal. Kamu nggak capai apa-apa.
Itu on my perspektif saya ya. Artinya Anda tidak merencanakan dengan baik, Anda tidak mengimplementasikannya dengan baik, Anda tidak misalkan nggak melakukan iklan, nggak dan lain sebagainya. Anda cuma santai-santai doang, yang penting mah terselenggara. Itu yang saya sering notice sama Ormawa. Ngabisin budget. Jadi kadang program kerja yang dibikin itu tidak based on dari kalian mahasiswa yang sebagai target segmen partisipannya. Saya nggak butuh. Tiba-tiba misalkan nih, Ormawa bikin sekolah modeling atau pelatihan modeling. Nah, ini buat apa ya? Relate nggak sama kebutuhan kalian? Kan kalian yang menjadi target pasarnya dia. Relate nggak? Jangankan begitu ya. Contoh ya kayak di Himas yang saya pegang saja, yang tiap awal tahun itu selalu membuat riset dulu. Itu animo partisipannya kadang masih minim. Tapi itu sudah berjalan. Tapi sudah 50% pencapaiannya. Pasti ada kurang. Tapi kalau kurang dari 50% pencapaian dari yang kita rencanakan, this failed, I think. Anda tidak melakukan apa-apa berarti. Sama seperti dalam hidup Anda. Ya, ini saya harus IPK 4,0 nih. Ya, saya harus rajin belajar. Anda kan akan menyusun misi Anda. Anda akan menyusun activity Anda. Sebagai apa? Sebagai target. Oh iya, saya akan rajin masuk kelas, saya akan mengerjakan tugas optimal, saya akan aktif di kelas, saya akan ini, akan ini, akan ini. Tapi ternyata kamu santai, cuek. Apakah itu hanya kurang? Itu bisa mengakibatkan failed, gagal. Anda nggak lulus mata kuliah ini misalkan. Karena Anda terlalu santai, datangnya telat. 10 menit mau bubar, datanya untuk di absen. Ya, dia nggak tahu kalau dosennya tuh notice, dosennya tuh detail. Yang telat itu dicatat misalkan. Saya nggak perlu mengumumkan. Saya menilai orang kan tidak perlu mengumumkan. Terus tugas ya udahlah bikin ala kadarnya suruh AI aja bikin kirim. Nggak optimal kan Anda melakukan itu. Hasilnya apa? Hasilnya Anda nggak lulus. Gagal nggak? Fail. Anda tidak bisa memenuhi 50% dari target yang sudah Anda tentukan. Kalau misalkan, nggak ada tuh event yang gagal, ada juga event yang kurang. Ya kurang, kalau emang Anda niatkan untuk menjadi kurang, ngapain dia selenggarai? Kalau saya, buang-buang energi, buang-buang duit. Ya kalau kamu create event, kamu benar-benar serius dan lain sebagainya, kamu cari sponsornya, cari partisipannya, kamu cari, kamu all out kerjain. Plan-plan kamu kerjain semuanya. Sampai 50% tuh ternyata sudah kamu kerjakan, bahkan sampai optimal di titik daerah penghabisan kamu. Dan event itu terselenggara misalkan just in case ya kayak tadi 3 narasumber, ternyata 2 nggak bisa datang, itu ada apa bencana alam dan lain sebagainya, itu kan di luar dari kehendak kamu, tapi kamu sudah all mengerjakan yang sudah 50% lebih effort kamu. Itu namanya kekurangan. Tapi kalau misalkan diselenggarakan apa adanya ala kadarnya, terus tidak melihat etika-etika dalam event, ya ngapain diselenggarain? Mas ngabisin duit, energi, capek tau, ngerange event tuh capek. Rapat lah, ini, ono, segala macam gitu ya. Nah itu, makanya saya selalu bilang gitu ya, contoh di Ormawa Himas salah satunya riset dulu, riset kebutuhan mahasiswa itu apa, supporting. Karena yang digunakan itu uangnya uang mahasiswa, kembali lagi untuk activity mahasiswa. Bahkan saya minta cari tahu kenapa anak manajemennya tidak punya empati. Kalau kita punya event, lomba, dan segala macam, mereka nggak ikutan. Yang ikutan tuh dari luar, ITB, IPB, UGM. Mereka semua ingin berprestasi. Kenapa mahasiswa manajemen nggak mau berprestasi? Cari tahu. Makanya kalian kalau ada kuesioner, diisi. Ya, biar stakeholders juga tahu kebutuhan kalian apa. Saya tuh sebenarnya pengen loh
ikut lomba karya ilmiah, saya suka menulis, tapi saya nggak ngerti metodologi penelitiannya tuh gimana. Nah itu kalian tuangkan di situ, dituliskan. Oh kami butuh ini, oh kami butuh ini. Nah nanti Ormawa yang sebagai IO, sebagai fasilitator itu akan menyelenggarakan event itu ya buat kalian. Uangnya kembali ke uang kalian, kan yang dipakai uang kalian. Gitu. Makanya teman-teman belajar di manajemen muda yang mikir gitu. Merancang itu sana lagi ngetren nih bagus lah teman segmen kita membutuhkan itu atau tidak ya. Oh kalau tidak belum saatnya, ya berarti nggak usah maksain juga kali, step by step gitu. Nah kira-kira gitu. Kalau saya memandang kegagalan itu adalah if efforts until 50% do something only make it some concept, dan kalian pengen simsalabim itu jadi gitu ya, itu gagal menurut saya. Anda tidak melakukan 50% effort Anda. Tapi kalau dia sudah melakukan A, B, C, D, pas diselenggarakan, wah, nah sumbernya mendadak nih, sakit jantung gitu kan, bukan mau aja gitu. Itu bisa kita bilang itu sebagai kekurangan. Itu kira-kira ya. Segala sesuatu tuh harus di planning, sayang. Anda mau masa depan yang seperti apa? Kalau kamu nggak bikin planning, Tuhanmu tuh nggak tahu mau jadiin kamu tuh apa. Nggak akan dibantu kamu itu. Kamu tuh nggak akan dibantu. Kamu nggak akan dibantu sama Tuhanmu. Tetap kamu mau planning. Terus diimplementasi hari-hari, ya kamu melakukan ke arah sana. Oh, saya tuh cita-cita mau jadi dosen. Saya makanya kuliah. Saya harus pinter, saya harus rajin baca, saya harus kumpulin banyak buku, saya pelajarin. Ya, activity kamu tunjukkan ke sana, ke cita-cita kamu. Doa kamu arahkan ke sana. Nah, maka gak ada yang gagal. Gitu. I believe it. Gak, pasti gak akan gagal. Tapi Bu ketika jadi dosen, terus nggak lulus jadi PNS dosen, tapi kamu sudah melakukan lebih dari 70% per 70% gitu. Kenapa tinggal bikin event gini mas? Ya gampang. Oh, jangan. Nanti ke bawah ya, itu adalah um, pola kerja. Yang mendirikan panggung, vendor. Saya kalau arrange event, orangnya kepalanya banyak, pusing kepala saya. Banyak ngaturnya, banyak kasih makannya, banyak ngegajinya. Eh, terus kamu apa? Kerjanya cuma satu dua doang. Maaf, saya nggak kepake orang kayak gitu. Ya, orang kayak gitu nggak kepake. Mahasiswa yang part time sama saya itu udah tahu standarnya bohong gitu gimana. Habis kerja A sambil bisa kerja B, dari kerja C itu. Ya. Tapi positifnya kalian terbiasa kerja begitu. Kalian memiliki kompetensi dan skill yang lebih dari satu. Dan itu yang dicari. Interdisipliner, multidisipliners, itu yang kita cari. Hari gini mahasiswa nggak bisa bikin konten, nggak tahu ngedit di TikTok, nggak ini, nggak dipakai sama saya yang kayak gitu. Ya maaf itu nggak bisa. Hari gini anak manajemen nggak bisa nge-MC. Hari gini anak manajemen nggak bisa apa bikin proposal, nggak bisa ketik, nggak bisa. Udah di delete sama saya. Itu nggak bisa jadi part-time bareng saya. Saya tuh anaknya harus struggling, harus smart.
bukan pintar ya, smart. Smart itu dia bisa cerdas dalam setiap situasi. Oh, situasi lagi gini, oke, gercep. Itu paling penting, respons. Ya, jadi saya ada satu asisten, baru kemarin ada 2 yang bantu buat ngolah data dan segala macam. Saya juga pakai menggunakan sumber daya manusia tuh saya pikirkan ini ada anggarannya, bayar berapa duit. Ya, semakin banyak orang maka akan semakin biaya yang kita keluarkan. Gitu. Makin banyak yang biaya kita keluarkan. Jadi menurut saya situational. Ya, kalau dalam konseptor saya nggak banyak pakai orang. 3, 4, we can concept together. Nanti kalau pada saat implementasi ini, apalagi saya kalau ada event rutin tiap tahun itu agak kompleks, eventnya kompleks. Ya, jadi eventnya itu numplak semua di situ. Ada perlombaan, ada aerobik, ada apalagi ada bazar, bazarnya ada indoor, ada outdoor. Ya, jadi kebayang ya orangnya banyak, manusianya itu banyak. Tapi biasanya saya pakai yang sebanyak itu Hamin 4 atau 5 hari. Itu baru saya pakai. Gitu. Karena untuk meminimalisir budgeting. Budgeting ngasih makan, budgeting gaji, budgeting jajan, gitu ya. Ya, jadi konsepnya kayak bisa 3 4 juta nih. Ya udah aku bikin pasar jerat ya langsung apa orang-orang yang mau ikut itu Hamin 4, Hamin 5 itu baru kita rekrut gitu. Jadi itu adalah salah satu bagaimana meminimalisir budget yang minimal gitu ya. Itu dipakai. Gitu. Tapi kalau misalkan oh ini nanti kan kita akan bikin panggung, oh, mohon maaf itu kan bukan tim dan anak-anak saya ya nggak akan bangun-bangun panggung, enggak saya bayar itu amang-amang itu saya bayar ya gitu ya. Itu ada lighting, ada sound system ya itu kan kita bayar, kita nggak perlu banyak banyak orang pada saat event gitu. Jadi sebenarnya kalau strategi saya adalah semakin sedikit orang, semakin dikit kepala, kita cari yang sefrekuensi dan supporting satu sama lain. Bisa kita ajak brainstorming pada saat planning, itu more than group. Itu lebih lebih bagus di grupnya itu lebih oke. Okay. Gitu. Nanti pada saat eksekusi, oh saya butuh tenaga kerja A, B, C itu saya bayarnya partial based on dari how much the day you working, berapa hari kamu ikut bekerja. Itu kira-kira. Jadi quality itu penting ya. Makanya jangan mau kalian itu nggak unik. Itu ya Hasna ya. Kan banyak mahasiswa yang malas itu. Malas ya, malas gerak. Malas bantuin dosen nih. Lihat yang diambil itu pengalamannya. Oh bantu dosen nih ngolah data, bantu dosen cari data, bantu dosen koresponden. Ingat, satu benefitnya. Benefitnya kalian akan mendapatkan experience. Yang kedua apa? Amal ibadah. Amal ibadah itu, amal lah, bantu orang. Tuhan pasti akan kembalikan. Believe in me. Dalam bentuk yang lain, dalam waktu yang berbeda, dalam ada saat kalian butuh, tapi karena kalian banyak bantu orang, insya Allah tidak akan pernah dipersulit hidupnya. Itu yang saya rasakan dari dulu. Ya, oh bantu apa? Oh ya aku sini, aku bisa. Lagi ada waktu sini aku bantuin apa. Itu kira-kira ya. Nah, oke. Saya izin nanya Bu, kebetulan saya lagi running event juga, event musik. Nah, saya tuh kayak bisa dibilang udah berhasil lah, udah mencapai KPI di atas 50%. Nah, kan udah misalkan kayak saya tuh udah
dapat artisnya tuh kayak harga diskon, semuanya harga diskon kayak dari networking gitu Bu. Nah kalau kayak gitu tuh kan kayak menimbulkan rasa pressure gitu ya Bu, karena udah dikasih diskon gitu. Kalau misalkan kayak takutnya misalkan ada masalah di hari-harinya gitu. Nah itu gimana ya Bu cara kita kayak ngadepin pressure-nya gitu Bu. Indah, suaranya kalah sama itu pengumuman stasiun. Di chat coba. Tadi kalau ada masalah apa tuh kan kamu dapat diskon-diskon tuh. Terus yang jadi kekhawatiran itu apa? Coba sambil di chat ya. Coba. Atau sudah selesai itu pengumuman stasiun. Teman-teman ada yang bisa bantu? Apa yang dimaksud Dinda tadi? Saya di chat aja ya Bu. Oke. Ya. Oke, nanti teman-teman pada saat preparation event itu saya bantu kasih template, timeline activity, terus ada SDM yang kalian pakai, PIC-nya itu siapa yang harus bertanggung jawab. Kalian mencoba berbagi tugas. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan kasih checklist, kasih keterangan, ada progresnya sampai di mana dan lain sebagainya. Jadi kalian belajar untuk bekerja secara profesional gitu. Nah, jadi di manajemen event itu you can arrange some event gitu, two reels gitu. Karena kebanyakan dari beberapa mahasiswa gitu kalau bilang, oh saya mau bikin event ini, oh eventnya tuh bagus, tapi preparationnya tuh nggak mateng gitu. Karena udah dapat kemudahan dalam progress pressure-nya semakin besar. Operasional makin besar gimana cara mengatasinya? Oh, yang nge-pressure kamu siapa? Kan IO-nya kamu. Saya kayak udah dapat harga diskon dari artis-artisnya gitu ya Bu. Nah kayak gitu tuh malah jadi dapat pressure gitu loh Bu, kalau misalkan acaranya nggak berjalan baik itu gimana gitu, karena saya Nah, udah ya. dapat harga diskon gitu loh Bu. Intinya kan gini ya, kalau misalkan kita bikin konser ya, saya dulu salah satu kerjaan side job saya pas lagi mahasiswa gitu ya, yang IO gitu. Ya, jadi saya udah beberapa kali lah jadi liaison officer di berbagai artis gitu ya. Rewelnya setengah mati itu saya juga udah tahu. Nah, biasanya kalau dalam konser-konser musik itu, yang paling pertama kita tahu itu capacity dari ruangan atau tempat yang kita pakai. Itu capacity-nya itu berapa. Nah, bahkan kalau kalian lebih smart lagi atau kalian bisa memprediksi, jadi kalau di tempat event itu kan satu orang berdiri ya, satu orang berdiri, satu orang penonton berdiri, kira-kira harus ada jeda berapa. Nah, itu kalian main di layout. Di layoutnya tuh, oh ini nanti penonton di sebelah sini, set ya, penonton ini di sebelah sini. Ini berapa kali berapa meter? Nah, kalau misalkan kalian berdiri, lalu dijeda misalkan sekian senti lah ya, misalkan per 30 senti kanan, 30 senti depan belakang. Nah, berarti untuk satu kita tetraotomi kita, nah sekotak tuh berapa? Berapa? Nah, capacity tempatnya tuh berapa? Oh, ternyata nih bisa menampung 300 max. Dua, apa yang dilihat sama itu? Animonya banyak sekali yang di. Ya, kalian capacity ruangan terus di atas itu agak naik gitu. Terus ada ininya kan ya, kayak pagernya gitu. Itu roboh. Satu pintu jebol. Oh, waktu itu artisnya siapa ya? Aku lupa deh. Nah, enggak, bukan artis indie ya. Antara Ungu sama siapa ya waktu itu. Sampai ruhen. Itu kita tanggung jawab. Kita ganti, kita
untungnya tidak ada korban jiwa, itu yang paling penting, dan untungnya tidak ada korban yang masuk rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi juga teman-teman pada saat jadi IO itu pastikan capacity-nya ruangannya berapa yang aman. Kalau bintang tamu biasanya dia pengennya itu ya dia is more famous ya. Jadi kalian harus iklannya itu gila-gilaan juga. Maksudnya nah, di sana ada, di sini ada, di situ di ads sosial media ini, sosial media ini, sosial media ini gitu. Bahkan kadang kita penyelenggara juga minta bantu sama gestarnya. Ini udah aku bikinin poster nih, bla 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 bla. Bantu share ya, siapa tahu fans-fans kamu ada mau datang, tolong bantu nge-share info di seorang artis, pasti saya is more famous. Ya, dia di mana-mana. Terus yang kedua, partisipan atau pesertanya atau penonton kan agar kalau guest star itu dia punya ridersnya sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Itu yang paling rewel itu kalau yang udah punya nama itu, aduh, pusing kepala itu ya. Ridersnya tuh, ya, kayak misalkan standarnya Dewa 19, slang itu ya ampun repotnya. Kayak Pocari Sweat itu harus dingin. Jumlah sekian itu harus ada di dekat drummer, harus ada di dekat bassisnya, harus terus menyediakan hasibori atau handuk basah dingin. Kebayang ya di panggung standby kita. Tuh, terus kalau artisnya suka ribet, suka mau ganti baju di venue karena berkeringat, bla bla segala macam, kita udah harus siapin A B C D E F G-nya itu. Harus siapin hasibori, harus handuk kering, harus apa itu dalam jangka waktu sepersekian detik. Pastikan panggung aman itu harus benar-benar kita cek dan lain sebagainya. Itu yang paling harus diperhatikan kalau urusan sama guest star, VVIP, VIP, standar protokol, ridersnya itu dia harus apa aja. Kadang ridersnya itu macam-macam ya, ada yang rewel yang misalkan kita biasa makannya hokben ya, jadi jangan dikasih nasi padang, ingat tuh baik-baik itu. Itu beda lagi. Terus minumnya harus ini, terus pokoknya banyak lah. Terus minta dijemput, terus minta diantar, kayak jelangkung gitu kan ya. Itu readers-readersnya harus diperhatikan. Terus ya, Bu. Oke. Kira-kira begitu. Yang paling PR tuh apa sih dalam event? Ya mempromosikan itu, memastikan bahwa penontonnya itu banyak. Itu PR. Makanya saya bilang apa? Jangan lupa, apalagi kalau artisnya nggak begitu terkenal atau artis lokal gitu, atau artis yang baru naik nama itu nggak gampang itu naikin promonya dia tuh nggak gampang. Kalau kamu nggak punya gimmick, agak susah. Harus ada gimmick-gimmicknya. Ya, nah, kecuali kamu datengin Blackpink ya udahlah, nggak usah import banyak-banyak, udah langsung ngebludak aja. Bahkan berpikir bagaimana ngejual tiketnya biar supaya objektif ya, sportif begitu. Oke, kita lihat dulu si DMC ya. Wah ini saya bukannya nggak bisa berbarengan ya. Coba kalau aku, nah, ini di teman-teman tampilnya ada 2 layar atau ada 1 layar? Satu, Bu. Hmm, wait. Aku cari settingan yang ini. Hmm, oh nggak bisa ya dia. Dia tidak bisa berdampingan, guys.
Gimana sih ini tuh? Ya, tetap satu ya. Oke, teman-teman, sebenarnya penggunaan GMC atau yang akan kita adopsi menjadi event model Canvas ini, ya, ini mempermudah kita ketika kita mengkonsep, ya. Jadi nanti ketika kita udah meriset, terus kira-kira, oh eventnya adalah ini, tujuan kalian membuat event itu apa? Itu juga sebuah KPI. Kalau tujuannya cuma memberikan hiburan, ya hiburan doang ini udah nih. Hiburan Spotify juga bisa kali ya. Kira-kira selain hiburan apa nih? Ada bisnis talk show-nya kah? Atau talk show dengan siapa dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya customer segment. Nah, customer segment ini teman-teman juga harus detail sekali. Itu bisa kita lihat dari demografinya, psikografinya, ya. Jadi segmen itu benar-benar irisan-irisan tertipis. Demografinya kamu posisi ada di mana? Secara psikologinya, kalau kamu adalah sasarannya segmennya Gen Z itu secara psikologinya bagaimana sih? Terus kamu mau mencari orang-orang yang calon pesertanya apa? Oh, dia adalah penggemar musik, oh dia adalah dan lain sebagainya. Itu detail sekali di dalam segmen, usianya berapa dan lain sebagainya. Nah, jadi bagian ini menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Ya, event itu produk ya dalam bentuk jasa. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Ini poin kalimat yang terdengar sederhana tapi luar biasa, cukup sangat sulit untuk kita bisa mendeliver ini menjadi sesuatu hal yang bagus banget ya. Jadi sebenarnya ketika Anda membuat sebuah produk, baik itu event atau produk fisik dan segala macamnya, itu tadi kenapa harus ada riset agar tepat sasaran, bahwa Anda ingin memecahkan masalah daripada segmen yang Anda sedang tuju, gitu ya. Nah, untuk model bisnis e-commerce yang berkembang sekarang ini, customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli. Untuk lebih jelas mengenali siapa segmentasi pelanggan Anda, ada baiknya kamu juga mempelajari apa itu buyer persona. Jadi persona buyers. Nah, ini persona buyers itu biasanya saya pakai di mata kuliah entrepreneurship gitu ya. Nah, di persona buyer ini detail sekali untuk mengetahui um, apa ya, satu, dua, atau tiga buyers tentang profilnya gitu. Dari hobinya, terus kesenangannya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi customer segment. Jadi kalian benar-benar customer segment itu isikannya is so very details. Ya, ini ada beberapa contoh ya, demografi, psikografi, ada daku. Ya, atau bisa ditambahkan juga dengan hobi dan lain sebagainya. Ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Nah, ini menjadi alasan utama pelanggan membeli produk atau jasa. Membedakan bisnis kita dari pesaing atau unique selling point. Memberikan solusi nyata terhadap masalah pelanggan, lalu menyampaikan manfaat yang relevan sesuai dengan segmen pelanggan. Nah, value proposition ini sebenarnya mendeliver value dari produk atau event kamu. Value-nya apa sih? Kayak tadi ya, kayak jangan sampai cuman, oh nggak memberikan hiburan. Ya, hiburan doang nih. Ada nggak yang lain yang lebih menyentuh, yang lagi ngetren kayak misalkan memberikan edukasi gitu ya, memberikan solusi dalam menyelesaikan mental health-nya dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi value proposition itu apa yang akan Anda tawarkan dari produk Anda? Nilai apa? Ya.
Nah, ini ada eh, contohnya ya. Jadi value proposition tuh sebaiknya adalah value yang unik yang ditawarkan yang orang lain tuh nggak nawarin loh. Tuh ya. Ya, lalu ada channel ya. Nah, channelnya adalah media yang digunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke konsumen. Sifat saya customer relationship. Nah, juga orang belum tahu nah, relationship kayak misalkan, oh ya ngasih hadiah ya, atau misalkan berikan perhatian lebih dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di customer relationship juga sama. Nah, misal dulu ya punya toko cake, jadi saya tuh mengumpulkan database pelanggan saya, dia joining in the WhatsApp group di WhatsApp group customer saya. Saat mereka ulang tahun tuh mereka boleh ambil gratis cake ke toko saya. Ya, itu mungkin tidak ditawarkan oleh semua toko. Toko saya kasih diskon ya, semua toko juga ngasih diskon. Ya, tapi kalau saya misalkan memberikan hadiah kue ulang tahun pada saat pelanggan saya itu berulang tahun, saya apresiasi karena dia mau masuk ke WhatsApp grup saya, gitu ya, dia mau repeat order sama saya, dia menjadi langganan saya yang cukup lama. Jadi saya kasih apresiasi, saya kasih kue gratis misalkan gitu. Nah, bisa juga kalau di event gimana Bu untuk membuat customer relationship-nya banyak hal ya. Anda bisa misalkan buat kalian uh, uh, yang bisa stream. Nah, ini bagaimana kalian bisa mendapatkan revenue ya, pendapatan. Itu banyak banyak yang bisa kalian lakukan. Misalkan jual HTM tapi bundling nih, bundling sama produk yang kalian hasilkan. Nah, produk ini misalkan dari limbah. Kalian kan nggak butuh modal, hanya butuh tenaga untuk ngerangkai dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi revenue stream. Atau kalian juga bisa selain bundling produk sama tiket, itu kalian juga bisa hanya menjual produknya saja untuk memberikan tiket yang secara gratis atau cuma-cuma. Key activities, ya blog ini bagian menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu atau produk base-nya, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activity. Ya kan, key activity itu tergantung grade atau level bisnisnya ya. Mereka menuliskan dari mulai sampai dengan terakhir, kalian itu bisa memberikan sebuah inovasi teknologi di dalam activity apa biar efektif dan efisien. Ya, contoh misalkan selanjutnya
key resource, ini sumber daya utama. Key resource ini merupakan kolom yang menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku, produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Nah, silakan key resource kalian. Mungkin kalian punya apa? Kalian bisa tuliskan selain daripada sumber daya manusianya gitu ya. Ini kita udah patungan, Bu. Nah, ini sebagai modal awal ya. Ya, terus key resource yang lainnya silakan kalian breakdown gitu ya. Key partnership. Nah, tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Nah, partnership itu dimulai dari vendor, supplier, sponsor, dan lain sebagainya. Itu boleh kalian breakdown ya. Sebagai key partnership. Bu, gimana dong? Belum tentu lolos dan lain sebagainya. Nah, karena ini event model canvas, ya, termasuk ke dalam planning, kalian bisa lakukan, tulis saja dulu, nanti itu akan menjadi target kalian. Cost structure, ya, cost structure ini, ya, kita menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Ya, itu dilihat activity dan deteksi resource dan itu pasti membutuhkan saya session. Silakan yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan boleh. Nah, saya selalu memberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai progres. Silakan, ayo. Ini jam berapa ya? 11.45, Bu. Nah, 11.45 udah lewat atau Wit? Iya, diingatkan aja kalau saya udah lewat ini. Aduh, jadi over. Oke, kalau begitu dicukupkan sekian ya, teman-teman. Oh, ini tadi sih, ini jadi fix nggak hadir ya. Salah tadi teh. Ayas ada, Bu. Oh, ada. Iya. Oh, panggil